Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman terkait inovasi di UKIN Portofolio. Karena banyak banget yang masih bertanya terkait komponen inovasi ini. Padahal sudah saya buatkan videonya di beberapa hari yang lalu terkait inovasi, cuman masih ada beberapa yang mereka tanya. Jadi langsung aja saya bahas di sini, barangkali juga buat teman-teman yang masih bingung terkait inovasi apa saja yang bisa diunggah di UKIN Portofolio. Dan langsung aja mari kita bahas. Baik, langsung aja pertanyaan yang pertama. Bang, kalau misalkan karya inovasi itu dibuat pada tahun ketika menjadi mahasiswa PPG, apakah boleh digunakan? Ya teman-teman, jadi sudah jelas ya, untuk UKIN Portofolio semua berkas, jadi semua komponen mulai dari publikasi, kemudian inovasi, informasi baru dan lain sebagainya, berkasnya adalah berkas di tahun ketika teman-teman belum menjadi mahasiswa PPG. Ya, jadi durasinya adalah 3 tahun ke belakang di masa teman-teman masih belum menjadi peserta PPG. Jadi otomatis untuk pertanyaan ini tidak bisa digunakan. Nah, kalau seandainya nggak punya Bang dan adanya saat ketika menjadi mahasiswa PPG, jadi ya silakan diatur aja gimana caranya agar seolah-olah tanggal pelaksanaan kegiatan itu atau pembuatan sebuah inovasi itu terbuat sebelum teman-teman menjadi mahasiswa PPG. Jadi silakan diatur aja ya. Pertanyaan berikutnya, mau tanya Pak tentang inovasi. Kalau saya sertakan link video YouTube di kelas sebelum PPG, bolehkah disertakan? Ya, boleh banget ya. Jadi video apapun itu, video pembelajaran, pokoknya teman-teman belum menjadi peserta PPG itu boleh-boleh aja. Berikutnya, untuk portofolio di karya inovasi video pembelajaran durasi waktunya harus berapa menit Pak? Durasinya bebas ya teman-teman. Pokoknya teman-teman pernah membuat video pembelajaran entah itu 1 menit, 2 menit, 3 menit, bahkan sampai bermenit-menit panjangnya, boleh, bebas-bebas aja. Jadi terserah, monggo. Pertanyaan berikutnya, Bang, bisa lihat contoh inovasi terkait PPT 1 semester yang disahkan oleh Kepsek. Oke, terkait PPT ini nanti teman-teman misalnya kumpulan PPT itu nanti tinggal di-combine aja di PDF. Jadi bentuknya nanti bentuk PDF aja, dijadikan satu. Kemudian jangan lupa di lampiran atau halaman yang pertama itu nanti disertakan lembar pengesahan. Lembarnya bagaimana? Saya pernah membuatkan contohnya di video yang pernah saya buat. Silakan aja nanti dicari, di scroll di channel saya. Atau mungkin sebenarnya pengesahan itu juga terserah sih instansinya. Jadi secara format itu tidak ada ketentuan baku dari pihak LPTK. Pun juga secara peraturan kita juga sebenarnya tidak wajib menyertakan pengesahan. Jadi semua keabsahan validasi itu sudah cukup kita nyatakan di fakta integritas yang disitu nanti pasti akan kita unggah di UKIN-nya dan itu nanti sudah bermaterai. Sebenarnya itu sudah cukup. Cuman kalau saya dan beberapa teman tuh masih banyak yang memang kita sengaja memberikan sebuah lembar pengesahan tujuannya agar berkas kita atau unggahan kita itu benar-benar valid, jadi biar nilainya diakui oleh penguji atau dosen. Tapi sebenarnya itu ya, jadi tidak wajib. Jadi teman-teman silakan nggak menggunakan juga nggak apa-apa, sudah diwakili oleh fakta integritas. Tapi kalau misalnya pengen bikin juga silakan, formatnya mau sama dengan apa yang pernah saya buat atau mungkin bikin format baru juga monggo, karena formatnya tidak ada aturan baku dari LPTK. Aturan formatnya ya menyesuaikan dengan instansi pendidikannya masing-masing. Selanjutnya, Kak, gimana kalau karya inovasi media pembelajaran pakai yang 1 LPTK 2 tahun kemarin? Apakah ketahuan? Ini gimana ya maksudnya? 1 LPTK tahun kemarin. Mungkin dia ini mahasiswa retaker, kemudian dia mau mengunggah berkas yang sama. Jawabannya ya boleh-boleh aja sih. Perihal ketahuan atau enggak ya kayaknya nggak sampai ke sini ya, nggak sampai ke sinilah nanti pengujinya. Walaupun nanti ketahuan juga nggak masalah, atau juga berkasnya kan yang penting masih dalam durasi 3 tahun usianya sebelum menjadi peserta, yaitu boleh-boleh aja digunakan. Jadi monggo aja digunakan ya. Pertanyaan selanjutnya, PPT harus 1 semester untuk inovasi ya Pak? Ya, harus. Jadi jangan 1 materi dong. Kalau 1 materi kan sangat sedikit sekali nanti PowerPoint-nya. Jadi 1 semester, jadi kumpulan beberapa materi. Bisalah nanti dicari dimanapun ya. Kalau memang sudah bikin ya alhamdulillah, tinggal di combine aja di PDF jadi 1 gitu. Kalau misalnya nggak pernah bikin
ya nggak usah dipaksa harus ada PPT, pakai yang lain aja yang pernah dibikin, misalnya apa LKPD atau apa gitu ya. Selanjutnya, yang menghasilkan inovasi itu kalau nggak ada gimana caranya Bang? Apa boleh dibuat baru? Ya kalau misalnya nggak punya sama sekali, nggak pernah bikin inovasi sama sekali, ya silakan aja bikin, dan ingat bahwa aturannya adalah sebelum penanggalannya atau usia berkasnya adalah sebelum menjadi mahasiswa PPG. Jadi silakan nanti tahunnya nanti disesuaikan aja. Misalnya kalau bikin PPT nanti ya tahunnya disesuaikan, bikin LKPD juga tahunnya disesuaikan, jangan sampai di tahun ketika teman-teman menjadi mahasiswa PPG. Jadi silakan diolah aja ya, diatur aja bagaimana caranya agar teman-teman bisa memenuhi tagihan di komponen inovasi. Selanjutnya, Bang, untuk WordWall itu di karya inovasi masuk di bagian produk apa? Kalau WordWall ini di bagian apa ya? Kalau nggak salah pengembangan teknologi, kalau nggak salah ya. Jadi sebuah karya inovasi baru di bidang teknologi ini bisa juga dimasukkan. Seperti halnya kayak membuat PowerPoint, itu juga satu genre sama yang WordWall ini. Berikutnya, menghasilkan inovasi baru artinya yang gimana itu, Pak? Menghasilkan inovasi baru ya artinya teman-teman membuat sesuatu yang di luar tuntutan pekerjaan, tuntutan tupoksi, tuntutan administrasi yang melekat pada tupoksi ya. Jadi kayak RPP, silabus, kemudian administrasi perangkat pembelajaran itu bukan inovasi, karena itu adalah administrasi yang melekat pada tugasnya teman-teman. Jadi itu jangan dijadikan inovasi. Inovasi itu ya kayak PPT, karena PPT ini kan tidak melekat, itu kan sifatnya mana suka gurunya. Kalau gurunya mau nerangin langsung juga monggo, mau pakai buku monggo, mau pakai PPT juga monggo. Artinya PPT ini adalah hal baru atau inovasi, jadi itu bisa disertakan. LKPD juga merupakan inovasi, karena LKPD juga bukan tuntutan yang melekat, kita bebas membuat bentuk asesmen. Jadi kalau kita mau bikin LKPD ya itu merupakan bentuk sebagai inovasi. Kemudian penugasan-penugasan melalui misalnya digital, online kayak Quizizz, WordWall dan lain sebagainya, itu juga bisa dijadikan sebuah inovasi. Pertanyaan selanjutnya, Bang, mohon izin bertanya, untuk UKIN tugas karya inovasi itu waktu pembuatannya boleh kapan saja apa? Kemudian yang menilai UKIN dari LPTK sendiri apa bukan, Bang? Kalau waktunya boleh kapan aja, pokoknya durasi berkas usianya adalah 3 tahun sebelum PPG. Misalnya PPG-nya teman-teman di tahun 2023, berarti berkas yang diterima adalah berkas di tahun 2022, 2021 dan 2020, jadi ke belakang. Jadi ya dihitung aja sesuai dengan durasinya. Kalau misalnya PPG-nya teman-teman di akhir tahun 2023, berarti ya 2023, 2022, 2021. Jadi dihitung aja lah, kapan aja terserah, pokoknya di rentan 3 tahun itu. Kemudian nanti yang menilai adalah dosen kita sendiri dari LPTK kita. Tapi biasanya nanti ada lintas dosen kelompok, karena biasanya di PPG kan kita dipecah dengan beberapa kelompok ya. Di kelompok ini dosennya ada 3 misalnya, ini ada 3 lagi yang beda dengan 3 ini. Dan ketika UKIN nanti biasanya silang menilainya. Yang jelas gak usah dipikir siapa yang menilai ya, karena yang menilai sama-sama manusia. Jadi insya Allah kalau yang menilai manusia kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, pasti beliau-beliau akan menggunakan nuraninya untuk menilai. Beda lagi kalau sistem seperti UP itu kan sistem nggak pakai nurani, mau yang ngerjain itu usianya sudah sangat senior, kepala 5 misalnya, kalau nggak lulus ya nggak lulus gitu. Jadi ya nggak usah dipikir lah soal siapa yang menilai nanti. Pertanyaan berikutnya, lalu kiranya kita buat aplikasi untuk ujian CBT bisa nggak dimasukkan, Bang, sebagai karya inovasi? Bisa banget, jadi silakan dimasukkan aja. Selanjutnya, untuk jenis karya inovasi ini apa saja, Bang? Vlog pembelajaran boleh, video pembelajaran boleh, atau bagaimana? Boleh-boleh aja, pokoknya apapun itu, vlog, video pembelajaran, video tutorial, atau apapun itu yang berhubungan dengan keprofesian teman-teman sebagai seorang guru, berhubungan dengan instansi pendidikan teman-teman, berhubungan dengan alat bantu teman-teman dalam menerangkan sebuah pembelajaran dan pemahaman di siswanya, itu juga boleh, itu juga dianggap inovasi. Apapun itu, dan juga tidak terikat pada pembelajaran profesi kita. Misal saya guru bahasa Indonesia, tidak harus video yang berbau bahasa Indonesia ya, tapi juga bisa video lain, pokoknya berhubungan dengan instansi kita. Misalnya saya pernah membuat video profil sekolah, itu juga bisa kita gunakan. Membuat video edukasi tentang era pandemi, jaga kesehatan, protokol misalnya, itu juga bisa digunakan dan lain sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan keprofesian kita dan juga
bermanfaat untuk instansi kita. Selanjutnya, kalau inovasi berupa video pembelajaran, pengesahannya bagaimana Bang? Apa perlu buat laporan pembuatan juga? Kalau waktu itu kan ini juga saya waktu UKIN inovasi itu juga saya menggunakan video pembelajaran. Jadi yang saya unggah adalah PDF yang isinya adalah halaman pertama itu lembar pengesahan, halaman kedua adalah link-link dari video yang pernah saya unggah di YouTube. Jadi link-link aja gitu. Jadi mungkin itu yang nanti bisa teman-teman praktikkan ketika mengunggah inovasi yang berupa video. Selanjutnya, Bang, kalau video pembelajarannya dibuat pas PPG apa boleh Bang? Karena dulu belum pernah membuat. Ya kalau dulu nggak pernah membuat ya nggak usah dijadikan sebagai bahan inovasinya. Kita cari bahan yang lain aja. Kalau teman-teman memaksa video digunakan untuk inovasinya dan tahunnya di tahun teman-teman menjadi peserta, nanti bakal ketahuan karena video itu tidak bisa kita atur secara real time kapan kita mengunggahnya. Jadi mengunggahnya itu otomatis akan muncul keterangan waktunya dan tidak bisa kita akali gitu. Tapi kalau berkas yang lain misalnya kayak PowerPoint, LKPD dan lain sebagainya itu kan masih bisa. Jadi silakan jangan maksa di video pembelajaran. Gunakan hal lain yang bisa kita jadikan inovasi yang sifatnya memudahkan kita ya. Ya, jadi itulah beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab terkait komponen inovasi di UKIN Portofolio. Mudah-mudahan dari berbagai pertanyaan yang mungkin juga pertanyaan itu adalah pertanyaan teman-teman yang nggak sempat nanya ke saya, bisa membantu mencerahkan, membantu pemahaman teman-teman agar bisa lebih paham dalam menghadapi UKIN Portofolio nanti, khususnya di komponen inovasi. Intinya atur aja lah bagaimana caranya teman-teman nanti setidaknya satu komponen di UKIN Portofolio itu bisa terunggah, minimal satu, paling jelek tapi ya jangan satu lah, mungkin 3 lah gitu ya. Jadi silakan diatur aja, diolah aja. Yang jelas mudah-mudahan saya doakan semoga semua prosesnya teman-teman ini di PPG bisa lancar dan saya doakan bisa lulus. Insya Allah kalau UKIN sih pasti lulus ya, selama tidak ada unggahan kolom yang kosong. Saya yakin pasti lulus karena yang menilai adalah dosen atau bisa kita katakan adalah manusia, bukan sistem. Jadi kalau yang menilai manusia pasti akan menggunakan nuraninya dalam menilai. Jadi jangan disia-siakan ya UKIN ini karena mumpung yang menilai manusia, jadi jangan sampai ada unggahan yang kosong di komponen yang diwajibkan. Jadi jangan sampai kosong, isi aja bagaimana caranya, pokoknya harus terisi unggahannya. Baik, cukup itu. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan terkait UKIN Portofolio, mungkin komponen yang lain bisa ditanyakan di kolom komentar. Barangkali nanti bisa saya jawab langsung, atau mungkin kalau pertanyaan itu juga menarik untuk dibahas secara video, akan saya bahas secara video. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.